Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diara Rusmaida dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Subbabnya mengenai pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, classful dan classless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, IP versi 4 delivery type, dan konsep switch dan router. Pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Sedangkan subnetting yaitu upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak terbatas oleh kelas-kelas IP A, B, C yang sudah diatur. IP address terbagi menjadi dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk IP versi 4, penulisannya tertulis dalam bentuk 4 oktet yang dimana pada setiap oktet itu terdiri dari angka desimal 0 sampai 255 dengan 8 bit dan jika dijumlahkan maka total 32 bit. Untuk penulisan IP yang benar itu perlu disertakan prefix di mikrotik ataupun subnet mask di Cisco. Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. IP public dan IP private. IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi kalau misal kita mengakses facebook.com, youtube.com, dan sebagainya, maka secara tidak sadar kita sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asal device kita terkoneksi ke internet. Alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal dengan Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. IP privat terbagi menjadi 3 kelas, yakni kelas A, kelas B, kelas C, dan tambahannya yaitu kelas D dan kelas E. Classful dan classless. IP address privat yaitu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal LAN. IP address publik yaitu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Untuk IP address privat dan publik itu diklasifikasikan berdasarkan 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Untuk kelas D dan E tidak bisa digunakan karena ini hanya untuk pengujian. Di sini ada beberapa kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C, disertai dengan prefix dan jumlah hostnya yang sudah dibagi-bagi. Lanjut kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Rumusnya seperti berikut. Prefix sama dengan 32 dikurangi angka yang jadi pangkat dari 2.
Total IP sama dengan 2 pangkat 32 dikurangi prefix subnet max, yaitu 256 dikurangi total IP. IP network atau IPN sama dengan 0, total IP, angka sebelumnya kali 2, dan seterusnya. IP broadcast atau IPB sama dengan IP network dikurangi 1. Rank sama dengan kelas IP titik IP network tambah 1 sampai IP broadcast kurangi 1. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan prefix, total IP, subnet max, IPN, IPB, dan rank. Contoh soalnya misalkan di ruangan ada 12 PC. Tentukan prefix, total IP, subnet max, IPN, IPB, dan rank-nya. Yang pertama yang dicari yaitu prefix. Dengan rumus 32 dikurangi angka yang jadi pangkat dari 2. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 12? Ada 2 pangkat 4 yang hasilnya itu 16. Jadi yang diambilnya itu yang 4-nya, yang pangkatnya. 32 dikurangi 4 sama dengan 28 dengan menggunakan simbol gini. Lalu total IP-nya menggunakan rumus 2 pangkat 32 dikurangi prefix yang tadi itu 28. 32 dikurangi 28 sama dengan 4. Jadi 2 pangkat 4. Tulis aja seperti ini. Sama dengan 16. Total IP-nya sudah ditemukan. Lanjut ke subnet max. Dengan rumus 256 dikurangi total IP yang tadi yaitu 16. 256 dikurangi 16 sama dengan 240. Lalu IPN-nya yaitu 0. Total IP yang tadi itu 16. 16 ditambah 16 atau 16 kali 2 yaitu 32. 32 ditambah 16 yaitu 48. Dan seterusnya. IPB-nya yaitu IP dengan rumus IPN dikurangi 1. Nah, yang ditulisnya langsung aja yang 16 dikurangi 1 sama dengan 15. 32 dikurangi 1 sama dengan 31. 48 dikurangi 1 sama dengan 47. Dan seterusnya. Yang terakhir itu menentukan rank dengan rumus kelas IP-nya. Bebas ya kelas IP berapa aja, mau kelas A, kelas B, atau kelas C. Di sini saya akan menggunakan kelas B dengan ininya 172.16.10. Nah, yang terakhirnya itu yang dimasukkannya itu yang IPN yang 0 sampai 172.16.10. Angka pertama yang IPB itu 15. Ini belum selesai. Nah, jadi lanjut ke 172.16.10. Nah, yang tadi yang IPN yang 0 itu ditambah 1 jadi 1.
sampai 172.16.10. Nah, yang 15 ini dikurangi 1, jadi 14. Jadi, IP yang bisa digunakan adalah segini. 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Konsep blok subnet berisi IP network dan IP broadcast. Nah, yang dua itu diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. IP Persistent Delivery Type. Unicast adalah proses pengiriman data tepat diterima oleh satu host saja. Contoh dari unicast itu seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address kelas A, B, C. Multicast artinya proses pengiriman data ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan. Tujuannya dalam satu grup, contohnya IP address kelas D. Dan broadcast yaitu proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan pada blok subnet yang sama. Selanjutnya, konsep switch dan router. Switch digunakan untuk menghubungkan perangkat pada satu network yang sama, sedangkan router digunakan untuk menghubungkan perangkat pada network yang berbeda. Agar sebuah perangkat terhubung menggunakan switch, maka harus menggunakan satu blok subnet yang sama. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.